Pagi yang indah ini, pagi yang cerah hari ini kita kembali lagi beribadah sekolah minggu. Saat ini meskipun kita tidak bisa bertemu langsung, tetapi kita masih terus bersemangat untuk beribadah kepada Tuhan Yesus. Nah, pagi hari ini kita mau sapa Tuhan kita. Di pagi ini kita mau sapa Tuhan dengan pujian selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Yuk kita puji nama Tuhan dengan bergoyang ya. Tak lupa terima kasih, Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Pujikan sekali lagi dengan semangat ya. Yo, selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Bapa, tak lupa terima kasih, Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih, Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Bertambah-tambah indahnya. Bertambah-tambah indahnya. Bertambah-tambah indahnya. Bertambah-tambah indahnya. Nah, kita sudah sapa Tuhan. Masih semangat? Nah, adik-adik yang ada di rumah atau dimanapun kalian berada, kita sudah tadi ya, sudah bersemangat sapa Tuhan kita bersama dengan matahari yang bersinar terang, burung-burung yang bernyanyi. Nah, pagi hari ini kita mau siapkan hati kita mau datang kepada Tuhan. Kita mengangkat satu pujiannya mengatakan, Bapa, ku datang padamu, ku naikkan syukur. Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari Tuhan. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya syukur atas kebaikan-Mu. Ya adik-adik yang di rumah, kita siapkan hati kita. Kita mau sembah Tuhan, sama-sama pujikan Bapa, ku datang padamu. Bapa,
Bapaku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Saya ajak adik-adik untuk berdoa. Mari kita berdoa. Pagi yang indah ini Tuhan, kami sungguh mengucap syukur karena Tuhan mengasihi kami, berikan nafas kehidupan untuk kami. Pagi hari ini Tuhan, kami mau beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan menolong dan memimpin kami. Terlebih lagi Tuhan, kami juga nanti akan mendengar firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berada mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, halo, yang di rumah boleh lambaikan tangannya. Nah, semuanya hari ini sukacita? Sukacita? Mana kasih senyumnya dong? Meskipun Mbak Yen nggak melihat secara langsung, tapi Mbak Yen merasakan kalau adik-adik yang di rumah tentunya merasa sukacita. Nah, kita mau ke satu pujian baru yang kita mau nyanyikan bersama-sama. Oh, sukacitaku, pam 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 ya. Ya, kita mau puji nama Tuhan. Sambil gerakan ya, adik-adik boleh ikutin kakak-kakak. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Sekali lagi angkat tangan, oh sukacitaku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Engkau sumber kehidupanku. Ku
sukacitaku, bam 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 bam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, bam 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 bam, temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku padanya aku berharap, padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Engkau sumber kehidupanku. segala katakan padanya aku berserah, Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Engkau sumber kehidupanku. Bam 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 bam, bam 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 bam, bam 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 bam, bam 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 bam. bam 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 bam. Hai, puji Tuhan, adik-adik kita sukacita selalu, sebab memang Tuhan Yesus selalu ada untuk kita dan kita harus selalu berharap kepada Tuhan Yesus. Aduh, Mbak Yen di sini rasanya bersemangat sekali adik-adik, dan kita saat ini mau siapkan persembahan kita. Adik-adik boleh bersiapkan, kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Sambil kita iringi dengan pujian Matahari Bersinar Terang. Nah, kita nyanyi dua versi ya. Matahari bersinar terang, burung bergejolak senang, halus samar bunga di taman, semuanya mengajar kepada kita, yang memuji nama Tuhan yang esa, yang memuji nama Tuhan yang esa. Kita kembali lagi pujikan dengan versi masih sama, bahasa Indonesia ya. Matahari bersinar terang, burung bergejolak senang, harum sembar bala bunga di taman, semuanya mengajar kepada kita, yang memuji nama Tuhan yang esa, yang memuji nama Tuhan yang esa. Kita pujikan pakai bahasa Jawa. Srengenge nyunar kanthi mulya. Srengenge nyunar kanthi mulya, angine mripe lawan rena, manuwe ngoceh ono ing wit-witan, hewane nyenggur ono ing pasuketan, kabeh padha puji Allah kang mulya, kabeh padha puji Allah kang mulya. Kita mau berdoa untuk doa persembahan, saya serahkan kepada Pak Tono. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, di pagi yang indah ini Tuhan, kami boleh memuji nama-Mu, boleh mengagungkan nama-Mu, karena Engkaulah Allah yang hidup dan hidup di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh bersuka cita
di dalam kasih-Mu, dan di mana pagi hari yang indah ini Tuhan, Engkau ajarkan kami untuk memberikan sedikit dari apa yang kami miliki. Sekiranya Tuhan terimalah persembahan kami, dan kiranya itu semua menjadi berkat buat gereja-Mu sekolah minggu di GETJ Banyudawa ini. Tuhan, kami serahkan persembahan kami dan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Pak Tono. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, tiba waktunya untuk kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bisa disiapkan Alkitabnya, siapkan hatinya, karena sebentar lagi kita mau mendengar firman Tuhan. Kita mau angkat satu pujian, Lingkupiku.
Shalom adik-adik. Shalom. Oke, selamat pagi semua yang ada di rumah. Ketemu lagi dengan Pak Utomo di tempat ini. Bagaimana kabarmu? Pastinya baik semua? Pastinya baik? Ya, adik-adikku yang dikasih dalam nama Tuhan. Pagi ini yang bawa Alkitab yang sudah disiapkan tadi, mari kita baca bersama-sama, kita buka bersama-sama. Di dalam Efesus 4 ayat yang ke-32. Pak Utomo ulangi lagi. Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-32. Beginilah firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih, mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin. Adik-adikku yang kasih nama Tuhan, sebelum kita mulai firman pada pagi ini, kita tunduk kepala, kita mau berdoa. Kami mengucapkan segala syukur kepadamu Tuhan Yesus, karena kemurahan daripada Tuhan, karena anugerah Tuhan. Tuhan selalu memelihara kami sampai saat ini adalah anugerah daripada Tuhan. Dan kami mengucap segala syukur kepadamu Tuhan, karena kasih Tuhan Yesus tidak berkesudahan. Pagi ini kami ingin mendengarkan firman-Mu. Jadikan kami benih-benih firman, jadikan kami tanah yang subur untuk benih-benih firman-Mu Tuhan, supaya kami bukan menjadi pendengar, tetapi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni segala dosa kami dan mampukan Tuhan kami untuk melakukan yang terbaik. Itu semua adalah anugerah dan kasih kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adikku yang dikasih dalam nama Tuhan, yang ada dimanapun adik-adik berada, sebentar kita mau melihat dan menyaksikan video film pendek pagi ini. Halo adik-adik, apakah kamu senang dengan film pendek tadi? Adik-adik, apa yang ada di pikiran adik-adik? Marah? Kesal? Atau adik-adik malah merasa, Pak, itu seperti ceritaku, Pak? Mungkin adik-adik seperti itu. Adik-adik yang dikasih dalam nama Tuhan, ini sering terjadi di kehidupan adik-adik. Pada waktu pertandingan tadi dilihat, pertandingan sepak bola antara timnya Mas Billy dengan timnya Mas Selo,
Apa yang terjadi adik-adik? Mereka sering bermain, sampai dia lupa gara-gara persoalan yang kecil, persoalan yang sepele, persoalan yang semestinya itu bisa diselesaikan dengan baik. Tetapi apa adik-adik yang dilakukan timnya Marcelo? Malah apa adik-adik? Berkelahi, jotos-jotosan. Akhirnya apa adik-adik? Si Neno menangis terseduh-seduh sampai lari sampai di rumah. Adik-adik, apakah adik-adik seperti teman-temannya Selo tadi marah seperti itu? Boleh marah? Boleh. Di firman Tuhan ayat 26 mengatakan bahwa seperti ini adik-adik. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Apakah kita marah boleh? Boleh. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa kepada adik-adik, pada kita semua, janganlah ketika kita marah, ketika kita membenci seseorang, ketika kita membuat orang itu sakit hati, jangan berbuat dosa. Jangan memberi kesempatan kepada apa? Si iblis. Artinya apa, Dedek? Ketika Selo dan teman-temannya berantem, terus berbicara yang kasar, melukai hati teman-temannya, secara tidak langsung teman-temannya lari meninggalkan dia. Adik-adik, ini menjadi pelajaran kita. Bagaimana kita bisa belajar untuk memahami orang lain? Nah, adik-adik, ada beberapa hal yang harus kita pelajari. Seperti ajaran Tuhan kita siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengajari kita bahwa hidup adalah penuh dengan kasih. Kasih itu tanpa batas, kasih itu tak berkesudahan, kasih tak mengenal ruang dan waktu, terus dan terus. Itu ajaran Tuhan. Ketika kita menghadapi hal yang seperti itu, kadang hati kita yang merasa disakiti, merasa sedih, benci, dendam, kepahitan, dan saudara-saudara adik-adik mengalami hal yang seperti itu dan keterpurukan. Akhirnya apa yang terjadi pada diri adik-adik? Dendam, kepahitan membuat iman adik-adik tidak bisa bertumbuh karena menyimpan kepahitan itu sendiri. Saya mendorong pada adik-adik semua, bagaimana kita mengatasi itu? Kita melihat dan mempelajari karakter Kristus. Bagaimana adik-adik? Mengasihi, mengampuni. Ketika kita mengampuni, apakah itu berat? Apakah itu sangat berat? Sangat berat. Sangat berat dan itu perlu. Tetapi ketika kita mengampuni, kita memaafkan seperti timnya Selo tadi dan timnya Willy tadi, ketika dia bertemu dan meminta maaf, akhirnya ada jalan yang terbaik. Mereka saling bertemu dan mengingatkan, oh ndek mben aku tahu dolanan karo ndekne, sing ndek mben iku aku tahu sepeda-sepeda bareng, aku tahu maem bareng, aku tahu adus bareng, aku tahu berenang bareng. Nah, tunjukkan kenangan-kenangan manis itu bersama teman-teman. Walaupun kadang teman kita itu sering menyakiti hati kita, sering jengkelin kita. Nah, ini mengapa itu harus terjadi? Ini kita belajar untuk apa, adik? Iman kita, iman adik-adik, saudara adik-adik di sini. Bagaimana? Kuat enggak? Siap enggak? Karena dari kehidupan nyata itu, kehidupan nyata itu di dalam kehidupan dan bukan dunia maya,
di dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Itu yang membuat mendewasakan adik-adik menjadi pribadi yang berkarakter, pribadi yang kuat, pribadi yang loyal terhadap kasih Tuhan. Begitu firman Tuhan mengatakan bahwa tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Artinya apa adik-adik? Tuhan sudah memulai hal itu. Tuhan sudah memulai dengan hal yang seperti itu. Kita sebagai anak-anak Allah, kita sebagai utusan-utusan Allah, mari saya mengajak adik-adik semua menjadi pribadi yang berkarakter, pribadi yang tangguh dalam menghadapi situasi apapun, walaupun itu sangat menyakitkan. Tetapi kita percaya bahwa kemurahan Tuhan, bahwa kasih Tuhan siap menopang, siap memberi kelegaan, karena Tuhan adalah sumber penghidupan, sebagai sahabat yang sejati, sebagai Bapa yang kekal, yang tidak pernah meninggalkan adik-adik. Walaupun adik-adik merasa sendirian, walaupun adik-adik ditinggalkan teman yang akrab, ditinggalkan orang tua karena meninggal, ditinggalkan sanak saudara, ingat adik-adik, ada satu pribadi yang selalu mendekap adik-adik, yang selalu menopang adik-adik ketika jatuh. Ketika Anda jatuh, ada pribadi yang super kuat, yang super hebat. Siapa adik-adik? Ingat siapa? Tuhan Yesus. Tidak pernah meninggalkan sedetik pun, karena kasihnya sungguh luar biasa. Seperti film tadi, ketika timnya Willy dan timnya Selo berjabat tangan, akhirnya permainan itu memulai lagi dengan penuh kemesraan. Itulah hidup. Dan bagaimana kita mensikapi hidup itu? Mari adik-adik, hiduplah berdamai. Mari kita membangun karakter berdamai, supaya hidup kita memancarkan kasih Tuhan. Haleluya, amin. Mari adik-adikku, kita tunduk kepala, kita menutup firman pada pagi ini dengan berdoa. Kami bersyukur Tuhan, karena kasih Tuhan mengajari kami tentang kasih yang luar biasa, kasih yang tanpa batas, mengampuni orang yang bersalah kepada kami, walaupun itu sangat menyakitkan pada kehidupan kami. Tetapi Tuhan telah mengajari kami bagaimana mengasihi sesama kami, saudara-saudara kami. Itu adalah kasih Tuhan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami menyerahkan hidup kami selanjutnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya, amin. Monggo Mbak Yeyen dan Pak Tono, Pak Bawi. Ya, terima kasih Pak Utomo yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Luar biasa sekali, karena kita boleh mendengar firman Tuhan, diajarin untuk kita boleh hidup saling ramah, saling mengasihi. Adik-adik, hari ini Mbak Yen punya tantangan buat adik-adik. Ya, apa tantangannya? Jadi, buat adik-adik yang ada di rumah, adik-adik sekolah minggu diberi tantangan untuk membuat suatu cerita atau kesaksian bersama pengalaman dengan Tuhan Yesus. Ceritakan, kalau tadi Pak Utomo bercerita tentang ada tim Selo dan tim Willy tadi ya. Nah, kalau adik-adik gimana ceritanya? Dengan temannya pernah berantem apa tidak? Terus bagaimana Tuhan Yesus menolong adik-adik? Boleh ditulis ya. Ditulis di buku, difoto. Nah, setelah difoto boleh dikirim ke guru masing-masing atau ke Bu Sulika.
Bagi adik-adik yang ceritanya menarik, yang menarik nanti akan dapat hadiah. Nah, mau hadiah? Mau hadiah? Oke, jadi adik-adik ditunggu sampai hari Selasa ya, dikumpulkan di guru masing-masing. Itu pengumuman yang pertama. Pengumuman kedua, nah besok minggu depan kita akan membuat suatu kreativitas. Apa yang adik-adik harus persiapkan? Pertama, adik-adik siapkan botol aqua bekas. Boleh merek apapun, yang penting botol air minum ya. Kalian boleh siapkan. Yang pertama ini. Yang kedua, kertas. Boleh kertas kado ataupun kertas seperti ini ya adik-adik. Ini nomor 2 tadi ya. Lalu yang ketiga, gunting. 3 gunting. Yang keempat, solasi. Yang kelima, kardus bekas. Nah ya, ada 5 saja. Pertama tadi botol, yang kedua kertas, boleh kertas kado, ketiga gunting, keempat solasi, yang kelima kardus bekas. Nah, mau ngapain toh? Penasaran? Kalau adik-adik penasaran, besok minggu ibadah lagi ya, meskipun harus online. Kita mau buat kreativitas. Oke, ditunggu adik-adik. Oke, saat ini kita mau tutup ibadah kita. Kita sudah puji nama Tuhan, mendengar firman Tuhan. Saatnya kita akan menutup ibadah hari Minggu. Kita mau berdoa. Untuk doa penutup saya serahkan kepada Bapak Bawi. Kami bersyukur Tuhan, semuanya itu karena kasih kemurahan-Mu. Pagi yang indah ini Tuhan, kami boleh memuji nama-Mu. Kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar dapat tertanam di dalam hati kami dan dapat kami lakukan dalam setiap kehidupan kami, terlebih anak-anak-Mu di sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, semuanya itu hanya kami serahkan di dalam tangan-Mu, dan ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, kita mau mengucapkan terima kasih Tuhan. Untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini anak-anak
memberkati. Sampai jumpa.